Wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, perkenalkan nama Ibu Tri Hayati. Di sini Ibu akan mengajarkan ekonomi untuk kelas 11 IPS 1 sampai dengan kelas 11 IPS 4. Mungkin di kelas 10 kalian sudah mendapatkan pembelajaran ekonomi, sehingga nanti di kelas 11 ini kita hanya melanjutkan materi pertama yang ada di semester 1 ini adalah kita masuk pendapatan nasional ya, pendapatan nasional. Nah, untuk anak-anak sekalian bisa dipahami bahwa pendapatan nasional, dikatakan namanya pendapatan, adalah hasil atau segala bentuk ya, jumlah barang atau jasa, upah, sewa, keuntungan yang didapatkan oleh suatu negara dalam satu periode tertentu ya, atau penghasilan suatu masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu. Nah, pendapatan nasional itu mempunyai beberapa indikator. Salah satunya adalah dari barang atau jasa, ada upah, sewa atau keuntungan, kemudian ada hasil faktor produksi, kemudian ada sumber daya alam atau yang sering kita sebut dengan aset nasional. Anak-anak sudah belajar di kelas 10 apa saja yang termasuk hasil faktor produksi. Itu bisa berupa tanah, tenaga kerja, modal atau usaha ya, modal atau usahanya. Nah, kemudian kita lanjut, selanjutnya materinya masih tetap dengan pendapatan nasional. Ini adalah kaitannya dengan konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Anak-anak mungkin sering dengar di dalam konsep pendapatan nasional ini kita sering mendengar istilah GDP atau Gross Domestic Product, atau yang suka juga disebut dengan produk domestik bruto ya, PDB. Nah, setelah ada GDP, Gross Domestic Product, dia akan turun ke bawah, itu bernama GNP. GNP itu Gross National Product. Setelah GNP turun lagi ke bawah, dia namanya NNP, Net National Product. Setelah ada NNP turun lagi ke bawah, dia menjadi NNI, Net National Income. Kemudian baru ada personal income, baru ada disposable income. Semua ini dari GDP sampai dengan DI itu adalah saling berkaitan, karena itu nanti akan ada perhitungannya. Sebelum kita masuk ke dalam perhitungannya, kita jelaskan dulu apa sih itu GDP atau Gross Domestic Product ya. Gross Domestic Product atau produk domestik yang dihasilkan suatu daerah ya, suatu daerah domestik. Itu pendapatan domestik suatu daerah itu dalam bentuk bruto, masih kotor, itu GDP. Setelah kita dapetin GDP, kita masuk lagi ke GNP. GNP ini skalanya sudah nasional, Gross National Product. Nah, setelah kita GNP, kita masuk ke NNP, Net National Product. Jadi produk nasional yang sudah net atau yang sudah bersih. Itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari yang tadi kita itu. GNP di atas dari NNP itu, GNP dikurangi. Dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan penyusutan ditambah dengan barang pengganti modal ya. Penyusutan, jadi GNP untuk mendapatkan NNP, GNP dikurangi dengan penyusutan ditambah dengan barang pengganti modal. Itu adalah NNP. Setelah ada NNP, kita turun ke bawah lagi, itu ada namanya NNI, Net National Income atau pendapatan nasional bersih. NNI ini didapatkan dari tadi yang sudah kita dapatkan tadi, namanya NNP, Net National Product, dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapat NNI, kita masuk ke pendapatan perseorangan atau personal income ya. Personal income ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari NNI ditambah dengan transfer payment, dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, dan iuran jaminan sosial. Kalau ada pajak perseorangan dikurangi juga dengan pajak perseorangan. Selanjutnya setelah PI, di bawahnya lagi ada disposable income ya, atau pendapatan disposable. Nah, itu pendapatan disposable income atau DI itu didapatkan dari PI, personal income, yang di atas tadi dikurangi dengan pajak penghasilan, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita yang pertama ini belum Ibu tugaskan apa-apa, tapi cukup cermati yang Ibu sampaikan. Kalian cukup tulis di buku tulis masing-masing, rangkum apa yang Ibu sampaikan dan dicatat dengan secara berurutan dari
dari gross domestic product sampai dengan disposable income, bagaimana cara menghitungnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama kita. Besok kita lanjutkan kembali tentang keuntungan manfaat dari pendapatan nasional, kemudian cara perhitungannya menggunakan soal ya. Demikianlah Ibu sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.